Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fadilah dari kelas Kimia B dengan NIM 2206031100056. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai hyperjam, yaitu makromolekul. Nah, di sini pertama itu kita harus membuka web dari RCSB. Lalu di sini kan ada bagian search ya. Kita search senyawa yang akan kita gunakan itu menggunakan bahasa Inggris. Contoh gliserol. Nah, di sini saya menggunakan senyawa gliserol. Lalu kita klik enter. Nah, setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Kita klik. Nah, setelah kita klik, kan tadi kita pilihnya yang paling atas ya. Setelah itu kita download file. Kita pilih file dengan format PDB format. Nah, karena ini sudah ke-download ya, 5xj6 ini. Kita buka filenya itu melalui aplikasi ini, Hyperjam. Open, klik open, lalu nah, tadi kan kita mendownloadnya pakai format PDB, jadi kita harus mengganti ke format PDB yang ini. Nah, ini yang tadi kita sudah download, kita klik open. Nah, setelah itu, ini kan sudah muncul ya makromolekulnya. Nah, kalau misalkan di senyawanya itu masih ada di makromolekul yang sudah kita download itu ada labelnya, itu kita bisa menghilangkan labelnya itu dengan mengklik display labels lalu klik OK. Seperti itu. Setelah itu kita pastikan atom hidrogennya itu kita off kan. Nih, karena di sini udah off ya. Jadi nah, ini sudah off ikatan hidrogennya. Selanjutnya, kita menghapus molekul airnya dengan mengklik yang ini. Nah, ini. Lalu kita ganti ke molekul. Nah, kita klik yang bagian ini. Nah, itu akan berubah semuanya menjadi warna hijau. Nah, kemudian setelah berubah warna menjadi hijau, kita klik select, terus yang bagian complement selection. Nah, lalu kita edit dan clear. Kita klik yes. Nah, setelah molekul airnya itu sudah hilang, kita langsung save aja, save as. Nah, tadi kan ini filenya dalam bentuk PDB ya, kita ganti Hyperjam, lalu kita beri nama. Kita klik save. Nah, selanjutnya adalah memunculkan struktur primer dari makromolekul ini. Yang pertama itu pastikan show hidrogennya udah kita off kan. Lalu klik select, lalu klik yang select backbone. Nah, maka akan terdeteksi select bond
backbone-nya. Nah, selanjutnya kita klik display dan klik yang show selection only. Nah, maka akan tersisa senyawanya saja. Nah, ini merupakan backbone dari makromolekul yang tadi. Karena ini masih select hijau, nah kita bisa menghilangkan hijau-hijaunya ini dengan mengklik kanan di bagian ruang kosongnya. Nah, maka akan berubah warna seperti ini. Tahap selanjutnya adalah menampilkan change-nya. Kita kembalikan dulu dengan cara klik display lalu show all, maka akan makromolekulnya akan seperti yang tadi di awal. Selanjutnya adalah kita akan menampilkan alpha helix-nya. Nah, pertama di bagian select itu kita on-kan dulu multiple selection-nya. Setelah itu kita bisa lalu di bagian ini kita kan ini awalnya molekul ya, kita ganti dulu menjadi residu. Selanjutnya kita klik select. Nah, kita pilih yang select titik-titik ini. Setelah itu kita klik yang by number, terus diganti menjadi residu number, terus kita klik 47, kita ketik 47 lalu kita klik OK. Nah, ini akan terdeteksi yang di bagian sininya saja. Setelah itu kita jangan mengklik apa-apa, tapi kita kembali yang seperti yang di awal tadi, kita klik select lalu by number, residu number, lalu kita menggunakan ketik 55, lalu klik OK. Maka kita bisa memperbesarnya dan kita bisa mengetahui bagian mana saja yang terseleksi. Seperti ini ya. Setelah itu, kita tarik garis penghubungnya supaya kita tahu penghubungnya. Nah, seperti ini. Nah, supaya lebih gampang, kita klik display lalu show selection only. Seperti ini. Setelah itu, kita klik di ruang yang kosong. Klik kanan. Nah, setelah seperti ini, karena misalkan pakai yang warna yang masih tadi yang sebelumnya pakai warna yang hijau semua itu, kita tidak bisa mengklik select backbone. Setelah itu kita klik select backbone ini, lalu kita klik display, kita klik display show selection and only. Nah, maka ini kita bisa melihat backbone dari alpha helix-nya. Setelah itu kita klik kanan. Nah, sehingga akan berubah warna seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat jembatan di sulfidanya. Kita harus mengganti ke bentuk semula. Show all. Nah, jembatan sulfida ini terbentuk dari residu sistem. Nah, residu sistem itu
dia yang bagian warna kuning ini namanya residu sistem. Nah, kita bisa mengklik yang bagian kuning ini, klik select, lalu kita klik yang bagian kuning. Nah, dia akan berubah warna menjadi hijau. Nah, setelah itu kita klik display, lalu kita klik labels. Nah, kita ganti yang bagian simbol. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul simbol-simbolnya. Jadi, jembatan sulfida itu yang ini. Yang O, C, S, yang itu ya. Itu namanya jembatan di sulfida. Selanjutnya, kalau sudah kita hilangkan dulu select-nya. Kita hilangkan select-nya terlebih dahulu. Nah, setelah hilang, lalu kita dihilangkan juga labelsnya. Nah, setelah hilang, udah hilang semua. Selanjutnya kita memilih ring strukturnya. Nah, kita ganti dulu ini menjadi atom. Lalu kita klik di bagian SS bond-nya. Nah, setelah terpilih, hanya bagian ininya saja. Kita klik display, lalu show selection only. Nah, bentuknya seperti ini. Lalu kita klik display, labels, kita ganti name, klik OK. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita klik display, labels, lalu name plus sequence-nya, itu bakal muncul nama dan sequence-nya. Tapi di sini tidak muncul. Nah, jika sudah, kita mengembalikan lagi ke bentuk semulanya. Klik show all. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menampilkan ikatan hidrogennya, kita bisa mengklik ini, show hydrogen. Nah, jadi ikatan hidrogennya itu akan muncul. Selanjutnya, kita klik yang di compute H bond. Nah, maka ini sudah terbentuk ikatan hidrogennya yang garis putus-putus. Selanjutnya, kita akan memutasi makromolekulnya. Multiple selection-nya kita off-kan dulu. Nah, selanjutnya kita di selection-nya kita ganti residu, lalu kita klik display, klik labels, dan name plus sequence-nya. Nah, sequence-nya itu sebentar. Nah, ini untuk name plus sequence-nya itu
nggak muncul, sama seperti di awal tadi ya. Saya juga kurang tahu kenapa. Nah, kalau misalkan muncul, kita bisa memutasinya itu dengan ini, di bagian mutat. Nah, di bagian ini. Karena ini tidak muncul, jadi kita next. Sebenarnya kita juga bisa merotasi atau melihat posisi itu dengan cara mengklik ini. Nah, karena dari awal itu tidak bisa ya, tidak muncul. Jadi kita next saja. Nah, sebenarnya kita bisa merotasi itu bisa zoom in dan zoom out. Tapi tidak tahu di laptop saya itu tidak bisa karena yang mutasi juga tadi tidak bisa. Hanya sekian